Semakin yakin lagi setelah nonton video ini dan segera untuk berinvestasi dan menanam alpukat. Mumpung kita masih diberikan kesehatan, kekuatan ya, sebelum masa pensiun kita nanti tiba. Nah, kalau ini kita masih bisa bekerja, uang pensiun masih ada, jadi uang pensiun nanti datang, kita sudah bisa menikmati hasilnya ini. Jadi uang pensiun insya Allah utuh, dan nanti kita siapkan untuk ibadah haji atau umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rusdi. Dan kali ini saya masih ada di Gunung Kidul, yaitu di daerah Jatiayu, Karangmojo, Gunung Kidul. Di video kali ini, kebetulan hari ini hari Minggu dan sesuai dengan jadwal yang saya biasa lakukan, itu 2 minggu atau 3 minggu sekali saya berkunjung ke kebun saya ini untuk melihat perkembangan dan mengamati kira-kira masalah apa dan perkembangan seperti apa. Khususnya tanaman alpukat ya, karena di sini yang saya tanam di kebun saya ini adalah majoritinya adalah tanaman alpukat. Saya juga menanam beberapa tanaman juga, cuman itu sebatas uji coba, dan ada tanaman kurma juga, jambu, belimbing, jambu air, jambu kristal, jambu Jamaika, ada bidara Arab, bahkan saya juga coba nanam dan subur sekali. Terus ada tanaman jahe, ada tanaman kelengkeng, kelengkeng merah, kelengkeng putih, itu saya coba tanam. Saya mau lihat bahwa perkembangannya nanti seperti apa. Dan saya juga melakukan observasi juga ke cabai, dan hasilnya sebenarnya sangat-sangat bagus. Cuman ada sedikit kendala di pengolahan tanah awalnya, sehingga tanaman cabai itu tidak tumbuh maksimal. Walaupun sekarang sudah produksi, dan sebenarnya produksinya sampai kita itu telat ya. Makanya saya lagi coba untuk expand lagi. Di sela-sela tanaman alpukat akan saya manfaatkan untuk tanaman cabai ya. Nah, di video kali ini saya akan review dan update perkembangan khususnya tanaman alpukat yang saya coba tanam di daerah Gunung Kidul ini, agar sobat kebunku semua punya gambaran dan tahu. Karena kemarin ada yang menanyakan cara nanamnya seperti apa, dan berkebunnya seperti apa, tanahnya seperti apa, dan daerahnya seperti apa. Dan kelihatannya beberapa sobat kebunku ingin mencoba menanam juga, dan mudah-mudahan video ini nanti bisa menjadi gambaran kepada sobatku kebunku semua yang ingin menanam tapi masih ragu mau menanam apa, mau menanam di daerah mana ya kan, sistem pengairannya seperti apa, harus bagaimana. Mudah-mudahan cerita saya ini bisa membantu menginspirasi paling tidak, atau membuat gambaran, karena benar-benar ini adalah real yang saya lakukan tanpa ada lagi rekayasa. Jadi yang saya lakukan di kebun saya ini, yang saya setiap mengupload video itu adalah video nyata, dan saya tidak saya tutup-tutupin gitu, biar nanti video ini menjadi istilahnya gambaran, khususnya juga pada anak saya nanti ke depannya, biar nanti mereka juga punya gambaran bahwa saya dulu melakukan percobaan tanaman di daerah Gunung Kidul ini, untuk wawasan anak saya khususnya ya, mungkin umumnya kepada sobat kebunku semua yang ingin mencoba berkebun. Nah, di belakang saya ini adalah ini salah satu contoh tanaman alpukat, dan ini hanya satu gambaran ya, dan ini saya tanam sekitar udah 16 bulan, rata-rata 1 tahun ke atas, karena waktu itu saya beli bibitnya 4 kali dan tidak seragam. Jadi bibit yang pertama itu hanya 14 pohon, itu pun saya tanamnya di sebelah sana, bukan di daerah sini. Yang ini mungkin saya nanamnya itu sekitar 14 bulanan ya. Kalau yang 16 bulanan itu yang di daerah sana. Memang di daerah sini ada 2 tanaman yang saya tanam mungkin di belakang sana. Itu saya tanamnya di umur bibitnya memang sudah besar, dan saya tanamnya sudah di 16 bulan yang lalu. Nah, ini adalah salah satu gambaran bahwa alpukat di daerah Gunung Kidul ini kelihatannya menurut saya pribadi yang saya amatin itu sangat cocok untuk ditanam di daerah Gunung Kidul. Ini adalah salah satu bukti. Jadi tanaman alpukat ini sekarang tingginya sudah 2,5 meteran ya, dan rata-rata tanaman saya ini sudah berbunga semua, bahkan di sebelah sono itu sudah ada yang berbuah. Jadi kalau yang bunga-bunga gini, ini sudah banyak tanaman alpukat saya ya. Ini
apa namanya, bunganya juga kelihatannya sangat sehat dan segar, dan insya Allah ini nanti bisa menjadi bakal buah. Karena kemarin ada 8 tanaman alpukat saya yang saya rasa khawatir, dan memang ada beberapa yang tanaman itu sebenarnya stres karena masih kecil segini, karena situasi yang panas mungkin, terus pengairan agak sedikit kurang kontrol kemarin, sehingga mungkin dia stres, jadi dia pertumbuhannya agak lambat, daunnya rontok, tapi justru malah berbunga, ya, berbunganya lebat walaupun masih kecil. Nah itu kemudian saya kasih treatment baru, yaitu saya kasih dolomit, pengairannya saya perbanyak lagi, ternyata itu bisa menjadi buah, dan buahnya sudah sebesar biji, bukan sebesar biji ya, tapi sebesar bola pingpong. Itu udah lumayan, ada 3 yang sudah besar-besar sekali, ya. Dan ini kalau melihat kondisi tanaman yang sudah besar seperti ini dan sudah bunga seperti ini, insya Allah ini nanti bunganya akan besar dan sehat, ya, karena tanamannya sudah besar. Dan ini memang ini nanti buahnya tidak akan banyak, palingan 5 atau 10 itu udah bagus, ya, karena ini baru pertama kali berbunga, dan ini adalah bunga percobaan, bunga belajar berbunga, ya, bukan bunga percobaan. Ini adalah belajar berbunga, dan bunganya sudah menyebar di setiap tangkai, ya. Kalau lihat dari perkembangannya, ya, Sobat Kebunku bisa lihat dari sini, secara perkembangan memang dia masih standar menurut saya, karena dia pertumbuhan tunasnya itu tidak terlalu panjang, hanya yang di bagian atas ini kelihatannya itu bisa sudah agak 30-an cm yang di bagian atas. Jadi kalau tinggi penumbuhan panjangnya ini lebih dari 30 cm itu tergolong normal. Namun untuk yang di bagian bawah ini kelihatannya hanya 20 sampai 25 cm pertumbuhan. Macam ini kan sekitar 20 cm-an, 20 cm. Jadi ini masih tergolong pertumbuhan yang standar menurut saya, bukan yang paling bagus, ya. Kalau yang paling bagus sebelah itu, nah itu bagus tuh, hampir apa namanya, setiap tunas baru itu rata-rata menambah panjangnya itu minimal 30. Nah itu baru pertumbuhannya itu kelihatan sehat. Nah seperti itu, ya. Mungkin ini saya kasih gambaran kepada Sobat Kebunku yang sebelah sini, ya. Ini biar Sobat Kebunku ada gambaran, ya. Ini adalah salah satu contoh, dan ini juga sama, ya, sobatnya. Ini yang tadi saya katakan, ini pertumbuhannya rata-rata dia maksimal 30-an cm, dan ini sangat bagus. Ini kalau nggak salah juga sudah belajar berbunga. Ah, ini dia. Itu di sini, sobat. Jadi saya tidak merekayasa. Ini dengan naluri alamnya dia sudah belajar berbunga, ya, di sini. Seperti itu. Nah, ini juga sudah belajar bunga. Insya Allah nanti kedepannya bagian sini sudah mulai berbunga, ya. Jadi kenapa saya katakan seperti itu, ya, sobat? Karena kemarin ada beberapa pertanyaan yang saya lihat Sobat Kebunku yang ingin mencoba menanam tapi masih ragu. Nah, makanya dengan video ini mudah-mudahan Sobat Kebunku sudah ada gambaran dan semakin mantap lagi untuk berkebun dan menanam salah satu tanaman buah atau tanaman apa, ya. Jadi ini adalah observasi saya di Gunung Kidul, yang mungkin kalau Sobat Kebunku semua kalau ngomong Gunung Kidul itu pasti dalam pikiran kita adalah tanahnya tandus, gersang, panas. Itu benar, ya. Nah, itu adalah salah satu challenge yang saya lakukan kemarin. Dan kenapa saya memilih tanah ini, karena memang secara apa namanya komersial, maksud saya ekonomi, ya, lahan ini tidak terlalu mahal menurut saya, karena saya sudah melakukan survei di beberapa daerah sebelum saya membeli ini. Itu dari daerah Jawa Barat kayak Bogor, Cianjur, Purwakarta, Subang, ya, itu sebenarnya bagus di sana, cuman harganya memang sudah tinggi, rata-rata 1 meter sudah 200. Terus saya lari ke utara, ke Semarang, ke timur, ke Semarang, itu ternyata lebih mahal lagi di sana. Yang saya harapkan itu bisa dapat 100 atau di bawah 100, ternyata nggak lagi. Itu rata-rata udah 300 daerah Semarang, itu daerah Bojo, itu udah daerah dalam, padahal itu udah mahal. Makanya saya lari ke daerah Gunung Kidul, dan ini masih saya dapat masih sekitar 60.000 per meter, ya. Dan saya coba ini, saya pilih tanah di sini karena di daerah Karangmojo ini airnya bagus, karena air yang utama, ya, sobat, ya, air itu yang utama. Jadi air itu harus dicek dulu kalau beli lahan, tanyakan dulu air, yang kedua listrik, 2 itu, ya. Terus yang ketiganya baru lahan. Lahannya menurut saya itu adalah sangat variatif, ya. Mungkin kita bisa pilih, kalau lahannya kayak seperti ini sebenarnya nggak ada masalah, yang penting air sama listrik, karena kita perlu air untuk memompa, untuk penyiraman, seperti itu. Kalau akses jalan itu kan
relatif ya, tapi kalau saya pribadi saya perlu akses jalan mobil khususnya. Mungkin sobat kebunku yang lain mungkin perlunya hanya akses setapak atau motor, itu sudah cukup ya, silahkan ya, nggak apa-apa. Jadi kalau cuma akses itu mungkin itu juga mempengaruhi faktor harga dari pembelian tanah tadi ya. Jadi seperti itu ya sobat ya. Jadi kalau ingin menanam di daerah Gunung Kidul, yang saya rekomendasikan adalah itu tanaman apokat, tanaman jambu kristal, tanaman duren, terus tanaman buah-buahan yang keras ya. Kalau belimbing saya tidak rekomendasikan, kelihatannya kurang cocok di daerah Gunung Kidul. Terus tanaman mangga, terus kelengkeng pun sebenarnya bagus juga. Sama ada tadi saya lihat di jalan itu tanaman rambutan, itu juga subur sekali ternyata ya. Jadi sobat kebunku, udah jangan tunda-tunda lagi. Kalau mau invest di daerah Gunung Kidul, menurut saya pribadi sangat recommended sekali. Jadi mari kita invest sebelum kita nanti masa pensiun kita nanti datang. Jadi ini saya masih ada sekitar 10 tahun lagi, memang ini tujuan saya untuk mempersiapkan pensiun nanti. Jadi saya kerja tapi saya bisa berkebun ya. Jadi saya aman dan tenang insya Allah ya. Karena saya tidak kontrol tiap hari sobat. Yang utama itu adalah air. Nah untuk itu air adalah yang utama. Jadi makanya di kebun saya air saya bikin penyiramannya adalah otomatis. Jadi aman kita ya. Jadi kita tidak terlalu ragu walaupun kita ada di Jakarta. Buktinya ya sobat kebun bisa lihat sendiri. Mungkin ini tanaman saya ya, alpukatnya seperti ini. Ini juga rata-rata pada subur sobat, karena airnya terjaga. Kalau masalah pemupukan sama penyemprotan itu adalah lihat kondisi. Tapi kalau pemupukan memang harus dilakukan sebulan sekali atau 2 bulan sekali, tergantung dari kondisi tanah. Nah, pemupukan itu kan tidak karena hanya sebulan sekali, jadi saya bisa lakukan pas saya datang. Pas saya datang baru saya lakukan pemupukan. Tapi kalau untuk pengairan itu kan harus tiap hari. Nah karena tiap hari agar pengairan itu terjaga, makanya saya pakai otomatis seperti ini ya sobat ya. Ya ini adalah satu pengairan saya. Jadi keran ini nanti fungsinya untuk mengatur debit air, nanti airnya keluarnya dari sini, nyemprot dengan sendirinya. Nah untuk sistem pengairannya ini di control room saya sudah bikin timer. Jadi di sini hanya untuk keran ini untuk mengontrol debit air ya. Karena tanah saya terasering, jadi debit air nanti kalau nggak saya kasih ini, nanti yang paling bawah airnya keluarnya paling banyak, yang paling atas nanti nggak kebagian. Jadi harus saya kecilkan, semakin atas bukanya semakin gede agar airnya merata ya. Seperti itu sobat. Jadi walaupun ini musim kemarau tetap tenang kita ya, karena airnya tetap terjaga. Oke, mungkin itu sobat kebunku. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi kepada sobat kebunku semua. Jadi semakin yakin lagi setelah nonton video ini dan segera untuk berinvestasi dan menanam alpukat. Mumpung kita masih diberikan kesehatan, kekuatan ya, sebelum masa pensiun kita nanti tiba. Karena kalau pensiun kita nanti sudah dan kita baru memulai, itu nanti saya takutnya nanti duit pensiun yang sudah kita tunggu-tunggu datang habis, kita belum bisa menghasilkan apa-apa. Nah kalau ini kita masih bisa bekerja, uang pensiun masih ada, jadi uang pensiun nanti datang kita sudah bisa menikmati hasilnya ini. Jadi uang pensiun insya Allah utuh, dan nanti kita bisapkan untuk ibadah haji atau umroh atau jalan-jalan sama istri sama anak ya kan. Kebetulan anak saya juga udah besar-besar, paling nanti saya tinggal istri aja nanti. Insya Allah nanti juga akan saya bangun di sini untuk masa depan saya nanti ya. Terima kasih sekali lagi telah menonton video ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kepada sobat kebunku semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dimudahkan juga dalam mempersiapkan akhirat kita nanti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.